Langsung tuh kurang. Lah. Jarang masuknya ke situ. Ini nggak boleh masuk ke situ. Hai, jadi ini Deep Talk episode pertama. Jadi ada Indi, yes. Indi didatangkan langsung dari IPB Cantik, walaupun tiketnya beli sendiri. Ya. Jadi kami kenal. Jadi kan konsep Deep Talk itu kan ngobrol sama teman sendiri ya kan. Jadi kita kenal dari udah lama guys, dari SMA. ya tapi dia tidak SMA waktu Oh itu. iya, maaf. Karena Saya SMA. Anda maklum lah ya. Yang saya SMA, dia sepertinya sudah cukup. Okay, baik. Jadi Indi masuk ke Duta Sinar, kami interview. Indi waktu itu polos sekali. Lalu Indi ikut program Duta Sinar. Di situ kami mulai ngobrol. Habis Duta Sinar tuh bikin lagu remaja-remaja yang syuting. Remaja. Yaitu bersama Lulu dan Rani ya. Yang Lulu sekarang ada di PNP. PNP. Lulu tetap menyanyi karena Lulu dan nyanyi seperti batu dan udang. Ya kan ada udang di balik batu tuh. Sementara Rani sudah di UII di Jogja. Dan Rani julid menjadi debator namanya. Jadi dia baru menang debat. Kenapa pembahasan kita Rani ya? Oke. Baik, sepertinya tidak ikhlas sekali membahasnya. Nah, sementara Indi ini dia tidak sengaja lulus di PB. Sengaja itu, bukan tidak sengaja. Jalur SNBP itu sengaja dong. Berarti jalurnya. Dan waktu dia berkunjung ke SMA 3, masuklah foto-foto alumni yang membanggakan dan di situ ada Indi Deraya Ajiba. Asik. Okay. Terus kita juga pernah bikin lagu yang selesainya 2 tahun sama Ruli Puan. Jadi lagunya dibikin waktu Indi patah hati, nggak punya pacar, jadinya pas udah putus lagi sama pacar yang entah keberapa. Begitulah kehidupan. Iya. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau nanti bahasa kami bercampur, karena ini memang suka-suka kita aja. Iya. Tidak ada aturan. Iya. Karena di negara ini ada aturan pun kadang percuma sih. 271 triliun. Pak Hakim ketawa-ketawa. Oke, nanti ini kita akan langsung makan siang gratis. Yes, Raja Ayam. Oke, baik. Oh, enggak langsung dari program makan siang gratis. It's... Jadi, ini kan enggak sengaja masuk IPB nih. Terus? Apa yang membuat Bogor itu seru? Karena belajar banyak hal baru. Karena sebelumnya kita nggak tahu apa-apa maksudnya kan ini Sumatera Barat. Terus keluar kan di Provinsi Jawa Barat, di Kota Bogor, yang biasa disebut orang-orang itu kota hujan, ternyata hujan taruh se. Wah, lo nyolah. Gimana hujan taruh se? Terus kayak itu kota hujan yang kata orang dingin, bohong. Angin, aduh ya. Tapi enggak pengaruh hujan tuh. Enggak, Kak, hujan tuh. Yalah hujan sih, angin aja ya. Tapi yang dingin itu di puncak Bogornya. Kayak di Bukit Tinggi. Nah, selain itu yang so culture lah. Apunya pengamennya. Mangga tunggu. Itu banyak orang aku udah lumping gua. Tuh. Aku udah lumping cetak ya. Enggak, punya lah. Mbak aku mau praktek ada podcast. Nah, ya kan. Misalnya awak sedang ngelanjut kan. Jadi misalnya di gang-gang gitu Kak. Itu bayang saya di gang UNP masa kan banyak orang menggalih kan. Itu ini lanjut lah kan. Lanjut situ. Aduh orang udah lumping gue tiba. Encik pakai udah lumping, encik pakai cetak-cetak apa. Tunggu, dalam mindset itu kan pengamen gue ya. Ikhlasnya hati itu gitu. Itu kalau daerah Jawa tuh babagai. Sumpah, tunggu itu cek pengamen lu. Kita kalau bahas pengamen lain. Jadi kita review pengamen Bogor. Terus jadinya bawa yang lucu-lucunya kok. Lucu-lucu itu sepanjang entah lo dek Kak kan pasti sakit kalau kan kan. Nah, cek tuh
mungkonya kok di punya mirip dukun-dukun yang hitam-hitam yang ngari-ngari kok saya itu dia kan lah mulai itu dilacunya deh kan awak tapi jalan terus suka kanai kan ya mana digital saya itu mau makia deh kak itu mirip orang kesurupan pas pertama kali ini cari kak jaga ini juga kalau ini lah panik lah lari kan kira Yesus oh pengamen kami ke orang-orang gila apa kok dek kak kan gimana kesurupan gitu nyampe lumpingnya Dewa kan yang kayak gitu tuh sirkus mungkin ya. Sirkus atau kayak effortnya ada kayak gitu kan. Iya benar acara gitu kan. Itu di tapi labu aja cetak-cetak. Kan ada kaji tuh orang sedang mau bejus saya kalah lo bunyi blender jus daripada bunyi cetek-cetek pajak tuh. Gitu. Udah tersinggung blender itu. Yang kedua lah. Lo sedang makan bakso kan. Bakso terenak di Bogor lah namanya kan. Udah makan gua kak, tapi jalan sengaja lah manggak di pinggir jalan jalan raya. Celiak view dong. Celiak jalan-jalan, celiak orang lalu di Modiko kan. Di bola pengamen pakai gitar. Set. Ya kak, aku pengamen biasa mah. Bisu. Bisu kak pengamen. Ya, tapi wak respect pengamen yang bisu tuh lah effort daripada sekedar minta-minta Iya sih, tapi cuma random aja, absurd. Kok aja gitar kok keren gue mah. Pengamen biasa kan. Biasa kan suara pengamen kok lama terus ketek kan. Ya gitar. Gak alang maci kunci gitar tuh. Gitar tuh ada gitu. Terus suara gitu saja. Saya ada keridangan deh kak. Jadi mungkin itu yang pengamen suara kalbu gitu. Itulah. Terus makanan mbak? Makanan awal-awal di Bogor itu bawa bare surang. Nasi yang berpalu tuh ya kan? Nasi yang berpalu tuh berarti awal-awal lu bisa lah. Bisa lah, jadi kayak bawa bare surang, terus kan situ makanannya kayak manis-manis gitu kak. Pade. Kalau pade itu pade mana? Kalau manis itu kayak manis mana kita? Tak tujuh nih lah. Ada yang selama Sumatera Barat dah. Tanya lah kalau soal makan berarti nomor 1 ya. Nomor 1 Sumatera Barat. Nah, ya lagian kalau de orang kan membali nasi padang tuh pakai kadai kan. Kalau awak di rumah awak saya lah nasi padang. Jadi kami tiap hari makan nasi padang. Terus untuk sebagai anak daerah yang pergi ke Bogor, apakah butuh perjuangan untuk masuk circle? Ini adalah cerita diri saya. Anjir. Teng. Nambah-nambah kerja editor. Mereka kayak musik sedih. Jadi waktu pertama kali masuk ke IPB University, saya punya pasangan dari Sumatera Barat juga. Anjay pasangan. Jadi terus waktu itu semester 1 kan. Jadi semester 1 tuh aku tidak memiliki teman. Anjay. Karena jujur kayak ndak nio berinteraksi, terus sama satu lagi agak posesif. Jadi Indi yang membatasi diri untuk berteman. Iya, sama kayak mungkin cinta kalau nah. Jadi kayak mbak tuh nggak boleh ikut kegiatan apa-apa, terus kalau beres kuliah mau pulang. Nah, jadi itu membuat saya bodoh dan tidak memiliki teman satupun di semester 1. Posesif buat bodoh. Iya. Bodoh. Oke. Camkan itu. Gaduh. Podcast musik. Jadi tapi kenapa pada akhirnya jujur deh notice tuh ketika Indi tiba-tiba nongol di akun IPB cantik. Orang sedang pulang kuliah nyotanyo. Orang sedang makan nyotanyo. Makan jaga ya. Yang katanya tidak punya teman kenapa tiba-tiba bisa masuk akun IPB cantik. Oke, jadi setelah saya pikir-pikir sepertinya ini bukan diri saya gitu. Anjay. Terus it's not myself. Ya. Terus mencoba bagaimana saya bisa dikenal orang banyak. Jadi kayak nggak tiba-tiba saya jadi kayak tiba-tiba saya kok syako gitu. Walaupun kita tidak mengikuti kegiatan apapun awalnya, terus bahas payo langsung meroket. Terus akhirnya saya putus. Asalkan itu. Baru kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang melejit, akhirnya membuat saya dikenali anak-anak itu. Jadi apakah Indi sepakat
kalau kita harus mencari pasangan yang sepadan dan setara? Iya, karena karena mungkin kalau misalnya kita orangnya biasa ikut kegiatan organisasi, ikut kegiatan yang emang bertemu orang banyak, interaksi dengan orang banyak, tapi pasangan kita tidak seperti itu, jadi kita susah, pasti dia akan melarang-larang. Kalau misalnya kita dapat pasangan yang sama seperti diri kita sendiri, yang sama-sama aktif, sama-sama mau berproses, pasti saling support. Itu penting tuh. Jadi setara bukan cuma soal ekonomi ya kan, soal mindset juga ya kan. Dan nah, jadi untuk ini template podcaster pasti bilang untuk mantan Indi, kamu menyesal sekarang. Nah, terus menurut Indi kan merantau nih. Kata orang-orang merantau tuh kan yang berbeda mindset, pola pikir. Di Indi sendiri gimana? Jujur jauh banget guys, perubahan pola pikir kita yang biasanya kita hanya berinteraksi dengan orang-orang sekitar di Sumatera Barat saja, Sumbar, Riau, Jambi. Supir kak? Lebih ke trapel sih. Jadi yang biasanya kita hanya berinteraksi dengan orang-orang sekitar, karena kan ini domisilinya di Payakumbuh, jadi hanya berinteraksi dengan sebelumnya hanya berinteraksi dengan sekitaran orang Payakumbuh, kita belajar di sekitaran Sumatera Barat, tapi setelah kita merantau dan melihat dunia luar, itu baru masih sekitar Indonesia ya, masih di sekitaran Jawa, tepatnya di Bogor, karena saya kuliah di Bogor, jadi kayak baru berpindah satu kota saja kita sudah memiliki banyak sekali pengetahuan baru. Culture shock lagi. Jadi kan beda mindset nih. Apakah ada hal-hal yang selama ini dilakukan terus karena sudah menemukan mindset yang baru, terus Indi bilang kok dulu kayak gini ya, sekarang padahal ternyata kayak gitu. Melihat masa lalu tuh anjir dulu harusnya nggak kayak gini sih melakukannya gitu. Apakah mindset itu bikin perkembangan diri yang juga, karena orang nyangka kan kalau pulang dari rantau tuh karena orang mikir kalau pulang dari rantau tuh sombong, nggak mau ngobrol lagi. Apakah mindset di rantau ini yang bikin kita itu berpikir berkembang terus nggak mau ngobrol lagi sama teman di kampung gitu? Itu bukan Indi Draya Ajiba ya guys. Framing anak baik sopan. Jadi dari dulu baru masuk ke Duta Sinar dan kenal Kak Dev, itu tuh kan kita ditanya moto hidup nggak sih? Nah, jadi moto hidup Indi sampai sekarang dari Indi SMP masih itu guys, yaitu yang dapat mengendalikan. Ini harus ada beko tuh pas editingnya. Itu dah moto Indi 2025 itu. Emang beban. Nih, yang dapat mengendalikan diri kita adalah diri sendiri. Jangan terpengaruh oleh orang lain, tetaplah pada pendirian diri sendiri. Jadi dari Indi SMP sampai sekarang udah kuliah masih megang moto hidup itu, karena ya siapa lagi yang mengendalikan diri kita kalau bukan diri sendiri. Sama kayak awal Indi semester 1, kan itu Indi sendiri yang mengendalikan diri Indi buat tidak berteman dengan siapapun. Terus Indi sendiri juga yang mengendalikan diri Indi biar bisa lebih berkembang lagi dan menghilangkan prinsip sebelumnya gitu loh Kak. Berarti intinya pengendalian diri itu ada sama diri sendiri. Diri sendiri. Jadi kalau misalnya mau terpengaruh orang lain tuh seperti apapun, seburuk apapun, kalau emang kita yang mengendalikan diri sendiri tuh pasti nggak bakal terpengaruh. Misal merantau pakai jilbab nih, pakai backsound, disitulah kau mulai terbawa. Harus berarti nggak bisa tuh. Terpengaruh seperti itu nggak bisa. Oh, itu hal-hal buruk. Jujur merantau di daerah Jawa ini banyak sekali teman-teman yang emang sikapnya tuh yang ini kaget sebelum di Payakumbuh nggak sebebas ini gitu kan, di Bogor kenapa jadi kayak gini, tapi nggak bisa kita langsung menilai orang karena kita melihat dari awal seperti itu. Mungkin nih kebanyakan kan kalau di luar itu cewek lah ngerokok kan, kalau di sini kan mungkin 1, 2 gitu-gitu kan. Kalau di sana 3, 4, 5, 6 kira Gusal Priadi gitu ya.
Itu. Terus kalau di situ ya udah biasa sih, nggak ada orang yang negur. Emang kayak habitnya sih kayak gitu di situ gitu. Dan itulah yang membuat harusnya kita tidak terpengaruh oleh hal buruk ya. Tapi hal baik tuh banyak. Misal kayak toleransi itu tuh terasa di situ nggak sih? Itu pasti semua tuh nggak Islam. Iya, Everybody kuliah ke Bogor mah. Kristen, Hindu, Buddha. Tuh toleransinya yang diikut hari Minggu. Rencana. Kemana? Jogging. Jogging. Nah, andai waktu diulang lagi ke SMA, apakah Indi akan tetap memilih kuliah di IPB atau sepertinya akan mengembangkan diri di tempat yang lain? Tetap di IPB sih. Karena sebelumnya kan waktu ngambil pemilihan tempat kuliah ini, awalnya ini milih di UNY, Jogja. UNY. Nah, terus karena kan SNBP, jadi di sana tuh belum ada alumni, jadi takutnya tidak diterima. Jadi pas konsul ganti lagi, pilihlah UNJ. Pilih UNJ, ternyata di sana alumninya nilainya ada yang bermasalah. Jadi tidak boleh lagi. Terus bingung milih kemana lagi. Akhirnya disaranin untuk milih IPB dengan jurusan komunikasi digital media. Karena kan ini emang suka konten-konten juga, bikin video, terus komunikasi juga, public speaking, PR, gitu-gitu kan. Nah, jadi ya udah, sepertinya jurusan ini sangat tepat. Tapi itu juga banyak kericuhan waktu pemilihan jurusan itu karena dempet-dempet dengan anak IPA. Waktu itu kan, ini kan IPS ya. Jadi waktu itu ada anak IPS nih bos. PS nih bos. Senggol lah dong. Senggol atau senggol nih. Senggol nih. Terus waktu itu kan anak IPA ini dia tuh peringkat SNBP yang terakhir guys. Ini waktu itu SNBP IPS dari ranking 2. S. Oke, lanjut, kita coba tidak peka, lanjut. Terus jadi kan nih ya, anak IPA dulu milih semuanya pas peringkat itu kan Kak. Anak IPA terus baru anak IPS. Nah, jadi anak IPA yang paling peringkat terakhir ini milihnya sama jurusan Indi. Terus Indi baru kan setelah IPA semua baru IPS, terus baru ini milih jurusan itu, ternyata nggak boleh lagi. Terus saya sangat putus asa dan akhirnya saya memutuskan hanya di UNP. Tapi saya tidak menyerah. Terus saya paksa dia untuk pindah jurusan. Paksa nih intimidatif ya. Paksa. Kayaknya kamu nggak cocok deh di sini. Sebenarnya aku deh cocok. Berarti kan. Terus dia mau kan. Jadi dia memilih di universitas lain. Terus akhirnya dia mendaftar lagi di IPB guys. Tapi dengan jurusan yang berbeda. Tapi pakai ini jalur yang beda lagi. Itu ternyata ada sisi kelam di balik. Dia berwajah manis tapi hatinya tidak. Tidak, itu berbohong. Oke. Nah, jadi berarti Indi tidak menyesal kuliah di IPB. Tidak. Nah, Dandet notice tuh kemarin ikut duta IPB, kayak duta kan. Itu Putri Omda. Putri Omda. Omda ini kepanjangannya? Organisasi daerah. Organisasi daerah. Oke. Jadi ketika ikut Omda tuh, sebelumnya ada yang lebih unik lagi. Bikin apa yang NTB? Oh, itu festival budaya. Festival budaya dan dia memperjuangkan budaya ITB. NTT. ITB random. Gula IPB memperjuangkan di budaya ITB. Kenapa NTT? Kenapa tidak Minang? NTB. Kenapa NTB? Kenapa bukan Minang Nese nih? Karena itu dipilih dosen. Oh, jadi bukan kita yang milih. Padahal Dep kan sudah merasa, anjay, dasar anak nggak tahu diuntuang, cek. Bela NTT itu. NTB guys. Jadi apa yang menarik dari budaya NTB? Jadi karena kan waktu itu sebenarnya tugas kuliah. Jadi di jurusan ini emang harus membuat proyek-proyek besar terus.
Jadi eventnya tuh bukan event-event kecil-kecilan lagi, emang harus membuat proyek yang besar-besaran tiap akhir semester. Berarti sementara event kecil-kecilan dulu nggak berlaku. Enggak, tapi kita belajar dari event-event kecil. Anjay, diplomatis sekali. Proses pasti dikhianati hasil ini. Enggak, beneran guys. Kalau nggak belajar dari event-event kecil, mungkin kita akan kaget jika menemui event besar. Oke. Lalu setelah membudidayakan budaya, NTB itu apa serunya? Kan kita juga seru nih di Minang banyak sekali ya. Di NTB apa yang seru? Ada, kan waktu itu kita membahas semuanya, ada kulinernya, tariannya, budayanya, adat pernikahannya, semuanya kan. Ternyata NTB itu ada sangkutannya dengan Sumatera Barat. Jadi kayak misalnya di Sumatera Barat kan ada pelaminan gitu kan Kak. Pelaminan, kain-kain belakang pelaminan tuh semuanya mirip dengan Sumatera Barat. Oh, jadi ada budaya yang seakan-akan mirip. Jadi NTB itu kan mungkin kebanyakan orang mikirnya agamanya bukan Islam ya. Tapi di situ kebanyakan mayoritasnya Islam. Tapi memang tidak banyak yang pakai hijab gitu. Masjid banyak? Banyak. Masjid-masjid peninggalan gitu di NTB terus. Dia tahu kenapa pelaminannya mirip. Karena B-nya Barat. Awak Sumatera Barat. Satu yang Barat mirip sebenarnya. Kecuali dia Eropa Barat ya kayaknya. Kan pelaminan tuh ada yang kayak bling-bling itu tuh kan. Nah itu mirip banget. Nah terus kita kan membahas kulinernya nih. Jadi waktu itu ketika terpilih menjadi perwakilan kan event yang NTB itu ini yang megang Kak ketuanya. Anjing. Senggol nih. Tapi Mas. Terus jadi kita harus belajar ke apa ya, kayak tempat di Taman Mini. Kan Taman Mini seluruh provinsi Indonesia ada. Jadi Taman Mini itu kita sengaja ke provinsi NTB. Belajar di sana, ternyata di sana tuh yang pengurusnya itu orang NTB ex Bukit Tinggi. Ex Bukit Tinggi. Kok lab sama apa? Ex Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Terus belajar lah, tapi apa tuh nggak bisa Minang dong. Makanya di Bukit. Ada keturunan kayak keturunan. Gitu. Yang penting lebih akrab gitulah Japa tuh kan. Awak aja mah Pak. Iya. Tampli Mas. Terus jadi apalah diterangnya kuliner. Terus pas bahas kuliner ini, kita nanya dong kuliner apa yang bakal ditampilkan waktu hari H. Tahu nggak Nyusrah? Kopi tua. Tuh bang, orang nggak minumnya juga kopi tua tuh mabuk lah orang sadonya ke event tuh jadinya. Gimana Kak? Jadi di situ tuh kopi tua tuh emang minuman tradisionalnya, bukan yang untuk mabuk gitu. Ya walaupun di Indonesia ada yang merek kopi tua loh Cik. Yang pakai L itu. Kopi luwak. Mohon maaf saya Devri, saya mau klarifikasi. Jadi nggak plot twistnya kalau sempat itu terjadi kan acara kok. Minum dong. Jadi tua Dewa tuh justru jadi kopi deh campuran kopi deh. Tapi mungkin nggak sampai mabuk gitu sih. Tapi mata orang tak tahu tambah Kak. Iya. Orang kan minum kopi harapannya nggak ngantuk ya. Iya. Tapi malah mabuk ya kan. Walaupun mabuk nggak ngantuk juga sih. Mungkin menghangatkan diri. Untuk menghangatkan diri. Gitu. Jadi akhirnya kita mencari minuman kuliner tradisional yang lain lagi. Selagi ngomongin kuliner. Kan bolak-balik nih Bogor, Payakumbuh. Pertama kali setelah merantau yang panjang pulang sampai di rumah makan apa yang rasanya Payakumbuh banget. Sumatera Barat. Sate Singgalang. Sate Singgalang yang dari Asia Baru kan? Di Mungkut mana tuh? Kalau dapet itu alun pulang rasanya lain. Sate Singgalang tuh emang banyak versinya. Iya,
Padahal enggak, masalahnya itu aja ya kak. Kok Dangundangung kok tidak sudah ya do. Di Bogor ada aja Dangundangung yo. tetap Dangundangung. Tapi sate Singgalang cuma situ. Hanya di depan Asia Baru. Tuh langsung pas gigitan pertama Singgalang tuh. Sampai banget. Nah, terus terjadilah pemilihan Duta Omda. Dari sate udah tahu. Duta Omda ini kan berpasangan. Yang laki-laki dari Batu Sangkar. Batu Sangkar. Seperti lagu Payo. Enggak ada Payo. Enggak ada Payo Kumbuh. Batu Sangkar. Jadi dari Batu Sangkar. Milihnya apakah milih sendiri atau Indi tuh? Itu seleksi. Wes, jadi Ikatan Minang tuh seleksi. Indi terpilih. Yo, bro deh. Jadi yang seleksi 2. Ada berenam waktu itu seleksi. Indi terpilih. Nah, kegiatannya waktu itu udah lihat kan panjang nih pemilihannya, Om Dani. Ada karantina. Enggak, itu dari Januari. Kan ini udah Januari ya. Mungkin besok bakal ada pemilihan baru lagi tuh. Persiapannya di Januari, tapi lomba itu di bulan September. Karena kan persiapan dari Omda dulu. Tunggu lu. Pantas lah ada perasa Indi baru terpilih kemarin tuh tiba udah Januari lah. Tuh berarti sebentar lagi Indi punya adik-adik Omda-Omda gitu. Iya. Gitu. Nah, kan udah banyak nih. Apakah Indi sebagai manusia yang baik dan benar ini pernah merasakan insecure? Pernah. Apalagi yang Indi insecure kan? Jujur, sebenarnya kan kita sudah belajar banyak. Mungkin ini menguasai public speaking gitu-gitu kan kak. Terus gampang mengingat kita baru belajar tentang hal baru gitu ya. Ini gampang untuk menghafal, nanti harus hafal ini. Itu gampang kan. Mungkin karena IPS kali ya. IPS IPS right. Keluarkan senggol bos. Sampai ini yang susah itu karena dari SD, SMP, SMA selalu selalu belajar les bahasa Inggris, tapi masih belum lancar. Itu bikin insecure. Jujur tuh bikin insecure. What your name? Itu pandai. Pertanyaan guru, how are you today? Nah, jadi itu salah satu yang bikin insecure. Jadi ternyata Indi juga tidak terlepas dari insecure dong. Nah, untuk Indi nih, karena kan Gen Z sekarang begalau ria. Milih jurusan dipengaruhi guru BK kadang kan, ya. Jadi kuliah, sumpah, nggak usah. Saya Devri, podcast ini tidak untuk menyalahkan. Jadi Devri Eldison dipanggil ke SMA 3. Ikatan Guru BK Indonesia. Enggak, karena bukan apa-apa. Dev pun melihat banyak kasus mereka diarahkan guru BK, tapi karena tidak sesuai berhenti kuliah kan. Karena kuliah kalau tidak dengan passionnya agak berat kan. Apalagi ini nggak pernah dapat tugas kan dari kuliah, nggak ada tugas kan, nggak pernah ngerjain tugas kan. Nah, jadi menurut Indi gimana supaya bocil-bocil Gen Z ini berhasil memilih jurusan yang tepat? Oke. Jadi waktu itu sebenarnya Indi disuruh jangan memilih jurusan yang Indi pegang sekarang. Anjay. Sorry dulu ya. Nggak bisa itu kan. Jangan memilih terus. Jangan memilih. Udah. Tuh. Terus katanya gini, kamu yakin? Ini benar-benar mau final kan? Mau final klub gitu kan? Kamu yakin? Coba pikir-pikir. Disuruh aja dia nggak mikir balik. Kok lah final disuruh emang mikir balik. Jadi dibikin bimbang gitu loh guys. Terus setelah saya sholat tahajud, sholat duha, sholat 5 waktu, enggak lah. Maksudnya kita yang menjalankan hidup mungkin hanya memberi saran. Saran itu kalau misalnya baik dan masuk dengan tujuan hidup kita, terima. Kalau enggak, itu intinya harus kita yang mengenal apa jurusan yang mau kita ambil tuh. Enggak. Kita coba dulu lihat minat bakat kita kemana. Itu gunanya konsul, bukan mendengarkan apa yang disuruh masuk jurusan ini aja. Kadang kita di konsul itu kan mungkin nilai kita yang paling tinggi bahasa Indonesia. Nah,
Jadi kita disuruh aja gitu masuk ke jurusan yang nilai bahasa Indonesianya tinggi di prodi tersebut. Padahal enggak gitu loh. Jadi ya jadi Tergantung intinya minat bakat kita. Kalau misalnya menurut Indi, kalau misalnya kita mau kuliah itu eh jangan lihat dari nilai tertinggi kita, tapi lihat dari minat bakat kita. karena itu yang akan mempengaruhi. Ya karena waktu kuliah itu nilai itu gimana ya? Mungkin waktu kuliah itu lebih mengembangkan diri, bukan untuk menaikkan diri. Kecuali pengennya di fisika, kimia, terus apalagi biologi gitu kan. Oke. Jadi kan udah mengenal diri nih, udah tahu bakatnya. Misal Dep nih kan bakat Dep pasti nyanyi, ikut Indonesian Idol sih fix. Nah, kan banyak orang tua yang nggak ngerti apa sih, apalagi jurusan ini apa? Komunikasi digital media. Oh, mohon maaf. Ibu-ibu langsung atuh. Ah, pertama tantangannya di situ. Nah, yang kedua, menurut Indi, ketika memilih jurusan ini terus dipengaruhi orang, apakah kampus yang jauh atau dekat itu pengaruhnya besar? Sangat besar. Kenapa? Karena setelah kita kan pasti kalau misalnya Indi pulang dari Bogor ke Payakumbuh, pasti kita ngobrol-ngobrol lagi kan sama temen-temen yang udah kuliah di berbagai tempat. Itu memang beda gitu pandangan hidupnya, terus pola pikirnya beda juga. Karena ketika kita sudah berinteraksi dengan orang, mungkin bahasanya lah beda, budaya lah beda, pasti bakal mendapatkan ilmu baru lagi, terus masukan baru lagi, terus ternyata yang menurut kita di Sumbar itu orang terkeren dia, pas kita keluar ada lagi orang yang lebih keren dari dia gitu loh guys. Dan mungkin itu yang membuat kita tuh suatu saat jadi nggak sombong mungkin ya, karena kita tahu banyak yang lebih hebat dari kita kan. Apalagi Dep kan, Dep awalnya mau ikut Clash of Champion kan, rupanya banyak yang hebat dari Dep. Itu, nah terus apakah ketika nanti orang kuliah itu harus aktif organisasi? Jadi saya tidak mengikuti organisasi apa-apa. Lalu apa yang Anda lakukan sebanyak itu? Saya hanya suka mengikuti volunteer, terus kepanitiaan yang hanya ya udah sekali setahun gitu. Karena mungkin karena jurusannya komunikasi digital dan media, tapi kalau misalnya teman-teman emang udah minat dari awal, emang pengen ikut BEM, ikut HIMA gitu-gitu kan, ya udah lanjutkan saja. Tapi kalau dari prinsip ini sendiri, ini nggak suka ikut kegiatan tersebut karena mungkin dari Indi sendiri orangnya nggak suka yang diatur terus-terusan gitu Kak. Terus kayak rapat sampai tengah malam, gitu kan. Terus sahur. Ya terus belum nanti kena marah kalau misalnya proker lagi gini-gini. Mending kalau dari saran ini, mending kita ikut kegiatan yang emang kan kalau dari mereka yang mengadakan lombanya, kita yang ikut lombanya bos, gitu loh. Jadi bukan jadi panitia, nggak melulu harus jadi panitia. Iya, jadi kita yang ikut lombanya seperti itu. Jadi yang penting bukan wadahnya organisasi tapi interaksinya. Yang penting tetap berinteraksi. Iya. Oke, jadi terakhir, menurut Indi, apa hal-hal worth it yang bisa dilakukan untuk bertahan hidup dengan berkualitas di 2024? Iya, 25. Kan nggak jadi gong. Nggak jadi gong. Menurut Indi, apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup di 2025 yang worth it nih untuk diri sendiri supaya tidak mental health, mental illness, broken mental breakdown kayak gitu. Jadi menurut Indi, cara kita bertahan hidup ketika kita sudah putus asa itu, lakukan hal-hal yang membuat teman-teman itu menjadi suka lagi, menjadi happy lagi. Sekecil apapun itu, misalnya sekecil makan es krim, atau misalnya sekecil hanya nongkrong dengan minum kopi, atau misalnya duduk di kursi Indomaret dengan minum kopi Golda. Sponsor sih. Aduh maaf. Ya jadi kalau cara Indi bertahan hidup, mungkin ketika Indi putus asa, mungkin kita kan nggak tahu masalah kepribadian orang. Mungkin orang itu udah curhat, tapi ada satu sisi cerita atau satu kalimat yang tidak tersampaikan, yang emang nggak sengaja disampaikan agar orang lain tidak tahu. Cara kita bertahan hidup karena satu kalimat tersebut adalah dengan melakukan hal-hal yang paling kita suka, walaupun itu sekali sebulan, sekali setahun. Tapi ketika kita putus asa,
kita tahu masih ada hal tersebut yang membuat kita hidup. Kalau ini mungkin ini suka makan es krim gitu lah. Mungkin sekecil es krim itu kalau kata orang es krim senyum gitu. Padahal itu yang membuat kita bertahan hidup. Jadi mungkin tidak semua orang bisa bekerja pada apa yang dia sukai, tapi apa yang dia sukai itu mungkin bisa jadi hiburan, healingnya dari pekerjaan yang mungkin hektik sekali ya kan. Iya. Oke, itu pesan dari Indi, tolong dilakukan bagi yang worth it. Bagi yang tidak, terserah. Tapi bos, Deep Talk ini diciptakan karena kami cuma mau ngobrol. Iya. Didengarkan syukur, nggak didengarkan, tolong didengarkan. Oke, ya. Jadi setelah ini mungkin Indi akan balik ke Bogor langsung ya. Gila aja. Jadi terima kasih untuk Indi. Ini adalah Deep Talk episode 1. Jadi apapun yang terjadi, gok sih. Dan tidak salah pilih sih Indi episode 1-nya. Jadi nanti sampai episode 35 tetap Indi sih. Pulang lah, tiap minggu lah. Kapan balik ke Bogor? Tanggal 18. Balik ke Bogor. Oke, semoga pendidikannya lancar. Amin. Makin sukses. Sudah kapan Amin. Semester ini semesternya 8. Berarti ada 2 tahun lagi ini di Bogor. Jadi siapapun yang butuh Indi di Bogor hubungi karena Indi buka jasa pertolongan di Bogor. Oke. Saya Devri. Saya Indi. Deep Talk. Terima kasih. Dadah. Bye.